Oke, kali ini saya akan membahas tentang bahasan selanjutnya ya dari CCTV DVR XMEI. Nah, kita akan lanjut ke melihat main menunya. Untuk menuju ke main menu, kita bisa klik kanan di sembarang titik ya. Nah, kemudian main menu dan kita diharuskan memasukkan password jika kita sudah men-setting password. Nah, password itu ada yang pola, ada yang ketik seperti ini, dan ini ada remember password ya. Artinya sekali masuk kita tidak perlu memasukkan lagi sebelum kita keluar. Dan ini yang ada lupa password ya. Nah, ketika lupa password kalian harus memasukkan ini, kemudian di OK, kemudian kita akan mereset password. Nah, kita akan masuk untuk melihat menunya. Menunya itu ada menu record, alarm, sistem, advance, info, dan logout ya. Nah, untuk yang menu record sendiri dibagi menjadi 3 ya. Ada record config, playback, dan backup. Untuk yang record config, nah tampilannya seperti ini. Ini maksudnya seperti ini. Ini untuk channel 1, channel 2, 3, dan yang lainnya. Kita akan kembali lagi. Nah, untuk yang length atau panjang ini maksudnya panjang perekaman ya. Nah, kemudian yang ini untuk perekaman kembali. Nah, yang ini mode, maksudnya yang mode perekaman. Kita bisa milih manual, stop, dan schedule. Jadi channel 1 bisa kita pilih mode yang berbeda-beda ya. 2 kita manual, 1 kita schedule, dan yang lainnya juga kita mungkin bisa stop. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang schedule, perekaman yang schedule itu kita bisa atur periodenya. Ada yang periode 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini mungkin kalian bisa ada otak-atik sendiri ya. Intinya ini untuk pengaturan schedule-nya. Ini ada hari-hari tertentu dan semua hari. Oke, kita mungkin itu saja ya yang saya bisa bagikan di record config. Kita akan melihat kembali di menu playback. Nah, ini seperti video saya sebelumnya ya. Playbacknya itu seperti ini. Dan mungkin kita akan melewati karena ini hanya sama dengan penjelasan video saya sebelumnya. Kemudian ke menu backup. Nah, backup ini itu istilahnya kalau seperti mengcopy ke USB. Jadi ini bisa di backup lihat USB. Nah, kemudian ini ada menu detect untuk mendeteksi perangkat yang mana saja yang terhubung, backup, kemudian erase dan stop. Intinya menu backup ini untuk mengcopy hasil dari rekaman. Oke ya, kita mungkin sudah melihat sekilas tentang menu record ya. Kita akan kembali lagi ke main menu dan kita akan memperlihatkan menu alarm. Nah, menu alarm itu ada seperti ini. Namun karena saya masih belum paham keseluruhannya ya, saya akan menjelaskan yang ini saja. Motion detection. Nah, motion detection ini maksudnya seperti ini. Ini pilihan untuk channel 1, 2, 3, dan yang lainnya. Sedangkan yang sensitivitas itu kita bisa pilih, ada yang lowest, ada yang highest. Nah, untuk yang lowest itu maksudnya satu titik saja yang ada pergerakan, ini akan mendeteksi ada pergerakan. Sedangkan
maksud saya untuk kalau yang lowes itu, maksud saya untuk yang highest itu satu titik saja ada pergerakan, maka ini akan mendeteksi ada pergerakan. Kalau yang lowest itu pergerakannya harus pixel yang banyak, sehingga ini akan mendeteksi ada pergerakan. Nah, ini ada menu region ya. Region ini bisa kita set seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kalau merah itu berarti yang kita tandai pergerakannya. Kalau yang ini berarti yang tidak kita tandai pergerakannya. Artinya ini tidak kita sensor. Kalau yang ini berarti kita sensor. Oke, kita akan lanjut. Nah, untuk yang periodenya itu seperti ini ya. Jadi motion deteksinya bisa kita schedule atau dijadwalkan. Nah, untuk yang alarm dari motion deteksi itu bisa kita keluarkan di alarm out. Alarm out itu port sendiri ya. Misalkan kita ingin hubungkan ke lampu alarm, jadi kita bisa lewat alarm out ini. Dan ya itu saja ya. Kemudian yang ini saya kurang paham ya, mungkin kita akan lewati lagi. Nah, ini mungkin saya kurang paham juga, saya akan lewati. Nah, kita akan ke sistem. Nah, sistem ini ada general. Nah, general ini untuk isinya ada yang time zone ya, seperti ini. Kita pilih Jakarta karena ini waktu yang paling dekat dengan kita. Kalau yang lain kan tidak ada, ini negara lain. Nah, kemudian tanggalnya kita bisa rubah sendiri. Jamnya juga bisa kita rubah ya. Nah, kemudian untuk formatnya seperti ini. Kemudian separator formatnya seperti ini. Dan waktunya seperti ini. Nah, ini yang override ya. Ini maksudnya override itu ketika perekaman sudah mencapai batasnya, apakah kita akan merekam kembali atau stop. Nah, jadi ini adalah tentang kalau perekamnya sudah full, kita akan merekam kembali atau stop. Nah, karena saya biasanya itu memilih override ya, karena biasanya jarang penting. Dan jadi saya pilih override sehingga bisa merekam setiap saat, namun hanya dalam jangka waktu tertentu. Karena rekaman yang lama pasti akan terhapus karena kita akan memilih override. Kalau yang stop, rekaman lama tidak akan terhapus, cuman rekaman baru tidak terekam. Kita pilih yang override ya, karena saya pilih yang ini. Dan yang ini DVR nomor ini kita bisa membuat jaringan ya. Jadi intinya seperti itu yang ini. Tapi saya akan lewati saja karena saya masih kurang paham tentang menu itu ya. Kita ke menu encode. Nah, ini encoder ya. Jadi pengompresian masing-masing channel itu bisa beda. Misalkan ini ada format H264, ada H265. Ini resolusinya juga bisa kita rubah. Kemudian frame rate-nya juga bisa kita rubah. Kualitasnya bisa kita rubah juga. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk ini advance ya. Ya, mungkin itu sekilas saja ya, karena saya juga kurang paham tentang menu ini ya. Untuk yang network, kita bisa lihat ini. Network itu pengaturan untuk menghubungkan ke jaringan. Nah, karena DVR saya itu hanya mendukung tentang kabel LAN,
artinya kita hanya dipilih dengan wired NEC. Kemudian ini settingan seperti yang lainnya ya, yang statik. Kalau kalian pingin yang DHCP atau yang otomatis, kita centang ini. Nah, ini media portnya seperti ini ya. Pokoknya ini intinya ini tentang pengaturan jaringan. Nah, ini tuh seperti ping. Nettest itu seperti ping ya. Ketika kita sudah hubungkan ke jaringan, kita bisa ping ini. Kemudian ini barcode apabila kalian ingin menghubungkan ke jaringan lewat barcode. Nah, kemudian kita akan lanjut ke menu net service. Nah, ini net service ini ada beberapa macam service ya. Misalnya ada NTP, email, filter, FTP. Ya, itu intinya seperti itu. Sekedar yang saya ketahui itu seperti ini ya, RTSP. RTSP itu seperti kita ke monitoring ya. Jadi kita monitoring channel tertentu di jaringan lewat protokol RTSP. Nah, yang untuk FTP itu kita mengambil file tertentu pada jaringan lewat protokol FTP. Dan email itu mungkin kita akan mengirim email atau menerima email ya lewat jaringan. Dan mungkin itu saja ya yang net service yang mungkin saya bisa jelaskan ya. Kemudian display. Nah, display itu ada time display itu seperti ini ya. Ini setnya kita bisa ke set semua. Oh ya, ini dulu ya. Nah, ini kita bisa beri nama ya. Cam 1 misalkan jadi nama luar. Kita klik OK. Dan kita klik OK. Nah, ini masih belum ada ya namanya ya. Karena displaynya belum saya tampilkan. Kita centang ini dulu semua. Kemudian kita klik OK. Dan kita lihat. Nah, ini ada tulisan luar ya. Ini cam 0. Ini cam 3 dan ini cam 4. Kita bisa rubah-rubah ini ya namanya. Seperti tadi caranya. Kita akan lanjut ke menu selanjutnya. Nah, yang ini itu menampilkan waktu, artinya ini. Record status, artinya ini ya, record status ya. Kemudian alarm flashing. Alarm flashing itu alarm ada pergerakan ya. Channel title itu ini. Yang kita tadi kan tidak ada tulisan luarnya. Itu karena channel title-nya kita tidak centang. Kemudian alarm status. Kemudian ada device QR. Device QR itu ini. Nah, ini. Nah, oke ya. Kita akan melanjut ke menu selanjutnya. Ini kebetulan saya tidak paham ya. Kalau ini tour, ini itu maksudnya tampilannya itu tidak 4 seperti ini, melainkan 1. Cuman setiap periode tertentu akan berganti-ganti channel. Misalkan seperti ini ya, saya contohkan ya. Ini minimal 5 detik ternyata. Berganti kan? Kita 5 detik. Nah, berganti lagi. Nah, itu karena pengaturan yang display tadi. Pengaturan yang bukan display ya tadi ya. Tour ini kita centang. Kita enable kan untuk kembali ke tampilan seperti ini.
Kemudian kita akan melanjut ke menu selanjutnya ya, yaitu Advance. Ya, Advance itu seperti ini. Kita storage untuk melihat tentang memori, account, untuk account ya. Jadi ada usernya, bisa ada banyak ya. Kalian mungkin bisa memasukkan yang ini, ada tingkatannya juga. Oke, kita akan lanjut ke bakasan selanjutnya. Nah, intinya seperti itu dari menu Advance. Kemudian info, kita ada di info, ada BPS, ada log atau aktivitas ya, dan versi dari sistem. Kemudian ada logout. Logout ini ada menu shutdown, reboot. Shutdown itu mematikan dan reboot untuk restart kembali. Kita akan melihat menu shutdown ya, dan hasilnya akan mati seperti ini. Ini maksudnya DVR kita sudah mati, tidak merekam. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, mungkin itu saja video singkat tentang menu-menu di DVR ya. Mungkin itu juga kurang lengkap, dan mungkin di lain waktu saya akan membuat video lain yang lebih lengkap di sesi-sesi selanjutnya. Dan itu saja yang video saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penulisan, atau mungkin ada penjelasan yang mungkin kurang memahami ya. Saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.